Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kami dengan tema manajemen risiko pembiayaan dengan anggota Haidarul Zaimin, saya sendiri, Rizal Raimizat, Ardia Paramesti, dan Isti Anatul Mustafida. Konsep dasar risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar. Artinya, debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank. Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan kadang-kadang merujuk pada risiko kredit apabila menggunakan istilah yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PB1 tahun 2011. Selanjutnya yaitu fungsi pokok dalam pembiayaan, yaitu ada 5 fungsi pokok. Yang pertama yaitu fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan, yaitu penyaluran pembiayaan diawali dengan penetapan tujuan strategis. Yang kedua yaitu fungsi pemasaran atau penjualan, yaitu setiap bisnis selalu melibatkan penjualan, tetapi cara sebuah perusahaan melakukan penjualan bergantung pada bisnis inti yang dijalankan. Yang ketiga yaitu fungsi pengambilan keputusan atau pemegang kewenangan atau komit pembiayaan. Pengambilan keputusan pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang memegang peran bisnis, yaitu yang memiliki tugas mencapai target pertumbuhan bisnis dan pejabat yang bertugas mengelola risiko. Yang keempat yaitu fungsi administrasi pembiayaan. Fungsi administrasi pembelian dimulai saat akan menyiapkan proposal usaha pembelaan dengan membantu memverifikasi informasi, data-data lapangan dan jaminan. Yang kelima yaitu fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan, yaitu kinerja pembiayaan adalah ukuran yang mencerminkan ketetapan pemenuhan kewajiban nasabah. Selanjutnya yaitu tata cara pengolahan risiko pembiayaan yang baik. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai. Yang kedua yaitu memastikan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan proses yang baik. Yang ketiga yaitu melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran, dan pemantauan proses pelaksanaan secara memadai. Yang keempat yaitu memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan. Selanjutnya mengenai analisis risiko pembiayaan pada portofolio pembiayaan dan aset. Portofolio pembiayaan bank syariah terdiri atas berbagai akad pembiayaan, yang tiap-tiap akad pembiayaan memiliki karakteristik dan proses bisnis yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan menyebabkan faktor penentu risiko dan waktu risiko yang berbeda juga. Oleh karena itu, bank perlu membuat suatu profil portofolio. Dalam profil portofolio perlu didefinisikan tentang tingkat imbal hasil, tingkat risiko, dan pola arus kas yang diharapkan. Kompetensi dan ketelitian SDM diperlukan pada proses pembuatan profil portofolio karena akan menentukan berbagai kebijakan pembiayaan seperti limit pembiayaan, limit per akad pembiayaan, besar dan periode cicilan, tingkat risiko per akad yang dibolehkan, dan tingkat margin atau hasil yang diharapkan. Jika suatu waktu debitur keluar dari portofolio karena selesai kontrak atau penyelesaian lebih awal atau mungkin terjadinya gagal bayar, maka akan menyebabkan profil portofolio ini berubah. Divisi pembiayaan perlu strategi khusus untuk memasukkan debitur baru ke dalam portofolio untuk mengembalikan profil yang diinginkan agar seperti semula. Dalam mengelola portofolio pembiayaannya, bank syariah harus menghindari kemungkinan terjadinya efek pensiun yang muncul ketika pengembalian dana dari debitur melalui cicilan atau pelunasan tidak disertai dengan kemampuan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Akibatnya, dana bank tidak produktif dan tidak menghasilkan imbal hasil.
Kemudian pihak yang terlibat dalam risiko pembiayaan. Yang pertama ada debitur sebagai counterparty risk. Kedua, bank. Risiko kesalahan bank melakukan analisis pemberian pembiayaan. Dan yang ketiga, negara sebagai country risk. Selanjutnya mengenai risiko perhatian bank dalam penyaluran pembiayaan. Terdiri dari 6 risiko, yaitu risiko politik, kemudian risiko sifat usaha, risiko geografis, risiko persaingan, risiko ketidakpastian usaha, dan risiko inflasi. Pada risiko politik, kebijakan politik yang tidak kondusif di suatu negara dapat mempengaruhi aktivitas bisnis debitur. Kemudian risiko sifat usaha, bank harus memahami aktivitas bisnis debitur agar dapat melakukan mitigasi risiko untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur ini berjalan dengan lancar. Yang ketiga, risiko geografis, timbul karena faktor alam, lingkungan, dan lokasi usaha. Selanjutnya, risiko persaingan, bank harus memperhatikan tingkat persaingan usaha debitur dalam pasar yang dimasukinya. Kemudian risiko ketidakpastian usaha, kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur. Yang terakhir, risiko inflasi, sebagai akibat dari nilai uang yang diperhitungkan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan. Selanjutnya, komponen risiko pembiayaan terdiri dari 3. Yang pertama, peluang gagal bayar, yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Yang kedua, eksposur pembiayaan, yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur mengalami gagal bayar. Dan yang ketiga, tingkat pemulihan, yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank. Adapun pengelolaan risiko pembiayaan, terdapat 3 cara dengan aktivitas penyaringan, yaitu dengan menekankan pencegahan agar bank terhindar dari potensi gagal bayar oleh debitur. Yang kedua, pembatasan pembiayaan dilakukan dengan membatasi jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah, dikenal dengan istilah batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Dan yang ketiga, diversifikasi pembiayaan, yaitu melakukan sebaran pembiayaan berdasarkan jenis perusahaan, jenis industri tertentu, dan sektor ekonomi. Ada juga penyebab risiko pembiayaan dari sisi bank. Yang pertama ada kepentingan pribadi pejabat bank, kedua orientasi terhadap laba, yang ketiga monitoring pembiayaan yang tidak konsisten, 4 tekanan persaingan usaha, dan yang kelima pembiayaan yang diberikan over facilities. Selanjutnya ada pilar dalam mengevaluasi risiko pembiayaan, terdiri dari 5. Yang pertama, pilar agunan, jaminan sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah apabila tidak dapat melunasi kewajibannya. Yang kedua, pilar manajemen. Manajemen ini sebagai kunci keberhasilan dari suatu perusahaan. Risiko dalam mengukur kualitas manajemen ada integritas, kompetensi, dan aliansi. Yang ketiga, pilar sumber daya alam. Pemenuhan sumber daya alam sebagai bahan baku ini penting untuk kelangsungan bisnis nasabah. Yang keempat, pilar keuangan terdiri atas 3 area risiko, yaitu kinerja usaha, likuiditas, dan kewajiban. Dan yang kelima, pilar lingkungan bisnis. Area risiko meliputi pasar, produksi, peraturan, persaingan, dan strategi perusahaan dan aliansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita akan membahas risiko akad pembiayaan syariah. Yang pertama, akad pembiayaan murabahah. Risiko yang muncul dalam akad pembiayaan murabahah adalah tidak bersaingnya imbal bagi hasil bagi pihak sohibul mal yang disebabkan oleh kenaikan direct competitor market rate, yang kedua kenaikan indirect competitor market rate, dan yang ketiga kenaikan expected competitive rate for investor. Solusinya adalah pada saat penetapan jangka waktu pembiayaan maksimal harus mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama, tingkat margin. Semakin cepat perubahan DCMR, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. Yang kedua, ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif atau SCRI.
di mana semakin besar perubahan SRI yang diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. Selanjutnya, akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Risiko yang mungkin muncul dalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah yang pertama, business risk, yang kedua, shrinking risk, dan yang ketiga, character risk. Business risk atau resiko pada bisnis yang dibiayai disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, industri risk, yaitu risiko yang muncul pada setiap jenis usaha yang akan dibiayai. Faktor yang kedua, kinerja keuangan jenis usaha. Dan faktor yang terakhir, faktor negatif yang berpengaruh pada perusahaan, misalnya bencana alam, permasalahan hukum, risiko keamanan, dan lain-lain. Kemudian ada shrinking risk, yaitu risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah atau musyarakah, di mana disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, unusual business risk, risiko bisnis luar biasa, yang ditentukan oleh yang pertama, penurunan tingkat penjualan bisnis yang dibiayai secara drastis. Yang kedua, penurunan harga jual barang atau jasa secara drastis. Yang ketiga, penurunan harga barang atau jasa secara drastis. Faktor yang kedua, jenis bagi hasil. Jenis bagi hasil yang ditentukan berbasis bagi hasil rugi atau profit loss sharing. Kemudian ada karakter risk, yaitu resiko karakter buruk mudharib, di mana disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai. Yang kedua, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati. Yang ketiga, pengelolaan internal perusahaan yang tidak profesional atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada akad pembiayaan ijarah dan IMTB atau ijarah muntahiyah bitamlik, di mana terdapat risiko yang pertama, jika barang merupakan milik bank, timbul risiko aset ijarah tidak produktif karena tidak ada penyewa. Yang kedua, jika barang bukan milik bank, timbul risiko barang rusak oleh nasabah karena pemakaian yang tidak normal. Yang ketiga, dalam jasa tenaga kerja yang disewa bank, kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko pemberi jasa tidak baik kinerjanya. Solusinya, yang pertama, penetapan kovenan ganti rugi kerusakan barang. Yang kedua, penetapan kovenan tentang pemberi kerja yang tidak baik kinerjanya. Dan yang ketiga, untuk IMTB, yaitu memperpanjang jangka waktu sewa. Selanjutnya, evaluasi risiko pembiayaan. Terdapat dua pendekatan dalam perhitungan risiko pembiayaan terhadap bank. Yang pertama, standardized approach, yaitu metode pengukuran yang dapat digunakan untuk menghitung kecukupan modal minimum operasional. Yang kedua, internal rating based approach. Dalam pendekatan ini, bank diperkenankan untuk menggunakan model internal dalam menghitung kebutuhan modal. Dalam internal rating based approach, terdapat dua pendekatan. Yang pertama, foundation internal rating based, yaitu bank menghitung kemungkinan gagal bayar yang berkaitan dengan tiap-tiap debitur dan komponen risiko lainnya yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawasan. Yang kedua, advanced internal rating base. Selain menggunakan kemungkinan gagal bayar, bank juga menghitung seluruh komponen risiko. Selanjutnya, metode alternatif lainnya. Yang pertama, metode kualitatif, sistem para ahli, yang didasarkan pada penilaian para ahli. Yang kedua, metode kuantitatif, menggunakan dua jenis data yang merujuk pada perilaku counterparty dan data yang menentukan kerugian akibat risiko lain yang berkaitan. Yang ketiga, model hybrid, yaitu kombinasi model empiris dan model kualitatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ana. Selanjutnya yaitu mitigasi risiko pembiayaan, di mana mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan. Nah, apa sih tujuan dari adanya mitigasi risiko pembiayaan ini? Jadi, mitigasi risiko pembiayaan memiliki tujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Kemudian, selanjutnya, untuk meminimalisasi risiko pembiayaan, regulator memerhatikan pada 3 hal. Jadi, hal yang pertama yaitu mengenai pemaparan kepada nasabah secara individual. Suatu kebijakan pembiayaan harus mensyaratkan bahwa semua konsentrasi ditinjau dan dilaporkan secara berkala.
Di sini, batasan dan konsentrasi pemaparan biasanya merujuk pada paparan maksimum yang diizinkan untuk masalah tunggal. Nah, hal yang seperti ini tuh sebenarnya sangat penting bagi bank kecil berskala regional, dan bisa kita ambil contohnya seperti Bank Pembangunan Daerah, di mana regulasi prudensial modern biasanya menetapkan bahwa bank harus menahan diri dari investasi atau penambahan pembiayaan untuk setiap entitas individu melalui persentase yang ditentukan dari modal dan cadangan bank. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan pihak terkait, di mana pihak terkait adalah pihak yang memiliki hubungan, termasuk perusahaan induk bank, pemegang saham utama, anak perusahaan, perusahaan afiliasi, direktur, dan pejabat eksekutif. Nah, pihak-pihak bank tersebut ada dalam posisinya untuk memengaruhi kebijakan bank dan pengeluaran keputusan terutama mengenai kredit. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan pemaparan di daerah geografis atau sektor ekonomi, di mana salah satu hal yang bisa menimbulkan tingginya risiko pembiayaan pada suatu bank adalah terfokusnya pada beberapa sektor ekonomi tertentu atau daerah geografis tertentu. Bisa kita ambil contoh, misalnya ada suatu bank yang bersifat universal. Nah, bank ini juga terlalu fokus pada sektor ekonomi tertentu dalam melakukan pembiayaannya. Nah, seperti ini bisa berimbas pada peningkatan pembiayaan bermasalah pada bank tersebut. Selanjutnya, terdapat 6 teknik yang dapat digunakan dalam mitigasi risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Yang pertama yaitu model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan. Yang kedua, manajemen portofolio pembiayaan. Yang ketiga, agunan. Yang keempat, pengawasan arus kas. Yang kelima, manajemen pemulihan. Dan yang keenam, asuransi. Dari 6 teknik ini, kita akan membahas satu persatu, dimulai dari yang pertama yaitu model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan. Pemeringkatan pembiayaan merupakan suatu kategori yang sistematis yang umumnya berbentuk rangkaian alfabet dan diberikan kepada debitur atau kelompok debitur berdasarkan tingkat kemungkinan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang timbul atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya. Nah, hal ini dengan tujuan untuk memfasilitasi keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif. Model ini memberikan gambaran terjadinya peluang suatu pembiayaan akan macet. Nah, model pemeringkatan akan memberikan keyakinan kepada pihak bank syariah untuk tidak mengonsentrasikan portofolionya pada pembiayaan yang berkualitas rendah. Kemudian pemeringkatan pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk penetapan penentuan harga, terus kecukupan agunan, kemudian kovenen, dan tingkat kewenangan memutus pembiayaan. Kemudian teknik yang kedua yaitu manajemen portofolio pembiayaan. Manajemen portofolio pembiayaan adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diverifikasi yang optimal. Nah, tujuan manajemen portofolio ini adalah untuk mengkreasikan portofolio pembiayaan yang berkualitas melalui diverifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya. Kemudian, manajemen portofolio juga mampu menghindarkan bank syariah dari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis, geografis, ataupun peringkat pembiayaan tertentu yang dikenal sebagai risiko konsentrasi pembiayaan. Kemudian teknik yang ketiga yaitu agunan, di mana agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank. Nah, penyerahan ini sebagai jalan keluar kedua untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akadnya. Dengan kata lain, bahwa agunan itu adalah jaminan. Nah, kriteria dari agunan atau jaminan ini yang dapat diserahkan
Itu ada 3. Yang pertama marketable, di mana yang dimaksud dalam marketable di sini adalah kepemilikan barang bisa dipindah tangankan dari pemilik awal kepada pihak yang lain. Kemudian kriteria yang kedua yaitu memiliki nilai ekonomis, di mana aset dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang. Nah, kemudian kriteria yang ketiga yaitu aman secara yuridis. Maksud dari aman secara yuridis di sini adalah dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bank memiliki hak didahulukan terhadap hasil likuidasi aset tersebut. Seperti itu. Kemudian sesuai Basel 2 di sini ada keterangan bahwa agunan keuangan yang dapat diperhitungkan diantaranya ialah yang pertama, kas dan sertifikat deposito serta simpanan di bank-bank peringkat atas. Kemudian yang kedua emas, kemudian yang ketiga surat utang berperingkat, di mana surat utang berperingkat di sini ini yang diterbitkan oleh bank asing dan lembaga lainnya dengan menerbitkan tingkat peringkat minimum. Kemudian yang keempat surat utang bank. Surat utang bank di sini ini surat utang bank yang tidak berperingkat, seperti misalnya obligasi yang diterbitkan pada bursa yang diakui. Kemudian, yang kelima, saham dan obligasi konversi yang masuk indeks utama pasar. Kemudian, kriteria yang keempat yaitu pengawasan arus kas, di mana bank melakukan pemantauan arus kas risiko kredit yang diturunkan dengan mencegah exposure of default dan memastikan nasabah pada kesempatan pertama melakukan aksi-aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi. Kemudian, kriteria yang kelima yaitu manajemen pemulihan, di mana Bank Syariah membentuk suatu bagian khusus yang menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. Kemudian, kriteria yang keenam yaitu asuransi. Salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan yang biasanya digunakan adalah asuransi ini, baik dari sisi asuransi pembiayaannya, dari sisi jiwa yang menerima pembiayaan, maupun dari sisi objek agunan dari penerima pembiayaan. Selanjutnya, hal terpenting lainnya dari manajemen risiko pembiayaan adalah menilai kapasitas manajemen risiko pembiayaan. Nah, tujuan dari tinjauan kapasitas manajemen risiko yaitu yang pertama, proses pinjaman, di mana integritas dan kredibilitas proses pinjaman bergantung pada keputusan objektif yang memastikan tingkat risiko yang dapat diterima dalam kaitannya dengan keuntungan yang diharapkan. Telah terhadap proses pembiayaan harus meliputi analisis manual kredit dan pedoman tertulis lainnya yang diterapkan oleh berbagai departemen bank dan kapasitas serta kinerja aktual dari semua departemen yang terlibat dalam fungsi kredit. Nah, hal ini juga harus meliputi turunan, penaksiran, persetujuan, pencairan, pengawasan, penagihan, dan prosedur penanganan kredit untuk berbagai fungsi yang disediakan oleh bank. Yang kedua, analisis sumber daya manusia, di mana penilaian ini harus mengidentifikasi staf yang terlibat dalam turunan, penilaian, pengawasan, dan proses pembiayaan dalam mengawasi risiko pembiayaan. Nah, secara khusus, jumlah, level, umur, pengalaman, dan tanggung jawab mereka harus diidentifikasi juga secara spesifik. Di sisi lain, pengorganisasian, keterampilan, dan kualifikasi staf juga harus dianalisis berkaitan dengan kebijakan dan prosedur. Nah, semua program pelatihan yang berlangsung untuk staf pembiayaan bank harus ditinjau ulang dan kelayakan mereka dinilai. Karena kualitas dan frekuensi pelatihan staf merupakan indikator yang baik dari level keterampilan pembiayaan. Ketiga adalah arus informasi. Fungsi pembiayaan biasanya tersebar di seluruh organisasi, sehingga bank harus memiliki sistem yang efisien untuk memantau kepatuhan terhadap pedoman yang telah diterapkan. Nah, cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah menjaga arus informasi dengan melalui kajian dan sistem laporan internal yang menginformasikan Dewan Pimpinan dan manajemen senior tentang kebijakan yang sedang dilakukan.
dan memberi mereka informasi yang cukup untuk mengevaluasi kinerja pejabat tingkat rendah dan kondisi portofolio pembiayaan. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ketika diskusi kelas sudah dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.